Di tengah dunia iblis yang kejam dan penuh darah, kehadiran iblis seperti Tamayo bagaikan oase menyejukkan dengan keahlian medis yang digunakan untuk membantu manusia. Dari kalimat tersebut tergambar bahwa Tamayo berbeda dengan iblis kejam lainnya, di mana Tamayo justru memilih untuk membantu para pembasmi iblis dalam perjuangan mereka melawan Kibusuji Muzan. Namun, di balik pilihannya yang tidak biasa ini, ternyata terdapat kisah tragis yang mewarnai masa lalu Tamayo, sehingga mendorongnya memilih jalan iblis. Nah, di video kali ini kita akan menggali lebih dalam latar belakang Tamayo dan memahami apa sebenarnya yang mendorongnya untuk menjadi iblis, serta bagaimana dia kemudian memilih untuk melawan jalan hidupnya itu dan mendedikasikan dirinya untuk membantu umat manusia melawan kekejaman Muzan. Perjalanan hidup Tamayo sendiri akan membawa kita menelusuri lika-liku kehidupannya yang penuh kehilangan, mengupas tragedi yang menimpanya, memilih menjadi iblis, rasa dendam yang membakarnya, dan tekadnya untuk menebus dosa masa lalunya. Tanpa basa-basi lagi, mungkin ada baiknya kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Sebenarnya ada banyak sekali karakter di Kimetsu no Yaiba yang tidak mendapatkan screen time yang cukup. Bahkan untuk Tamayo, yang menurut gua sendiri salah satu karakter yang penting dalam serial ini, terutama pas melawan Muzan, namun tak satu pun episode atau chapter pada manganya yang benar-benar mengkhususkan membahas kehidupan Tamayo secara lengkap. Sehingga untuk mengetahui masa lalu Tamayo, kita terpaksa harus memahami maksud eksplisit, flashback singkat, dan dialog antar karakter, dan beberapa informasi-informasi internet yang sekiranya kredibel untuk merangkumnya menjadi sebuah cerita. Sehingga meskipun belum ada konfirmasinya dikarenakan Tamayo pernah bertemu dengan Yorichi, di mana Yorichi sendiri itu hidup di era Sengoku, yang jaraknya dengan era Tanjiro, yakni era Taiso, sekitar 400 tahun. Jadi setidaknya Tamayo itu telah hidup lebih dari 400 tahun, bahkan bisa aja 500 tahun, karena angka pastinya sendiri belum pernah disampaikan. Namun jika teman-teman punya informasi tambahan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Meskipun udah hidup 500 tahun lebih, dikatakan bentuk fisik Tamayo sendiri masih berumur 19 tahun, yang mana ini secara nggak langsung menyampaikan jika Tamayo dirubah menjadi iblis itu saat berusia 19 tahun. Sebelum menjadi iblis, Tamayo telah berkeluarga dan memiliki anak. Namun ia sendiri mengidap penyakit parah yang mengancam nyawanya, sehingga ia mulai mencari obat untuk penyakitnya itu. Pencarian obat inilah yang mengantarkannya bertemu dengan Muzan, di mana entah bagaimana caranya, Muzan berhasil meyakinkan Tamayo untuk menjadi iblis, agar penyakitnya bisa terobati. Namun Tamayo yang malang menerima hal tersebut tanpa tahu konsekuensinya. Seperti iblis kebanyakan, tampaknya setelah berubah menjadi iblis, Tamayo tidak sadarkan diri dan berubah menjadi binatang buas tanpa akal yang memangsa keluarga dan anaknya, bahkan membunuh penduduk sekitar. Sebagai gambaran, kemungkinan besar kasus Tamayo sendiri mungkin mirip dengan ibunya Sanemi yang tidak sadar menyerang keluarganya sendiri. Kematian tragis keluarganya ini membawa rasa sakit yang mendalam bagi Tamayo. Dia dilanda kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah yang luar biasa. Merasa hancur karena hal yang diinginkannya hanyalah melihat anak-anaknya untuk tumbuh besar. Kehilangan orang-orang yang dicintainya meninggalkan lubang besar di hatinya dan mengubahnya selamanya. Tragedi ini menjadi titik balik dalam hidup Tamayo, mendorongnya oleh rasa sakit dan kemarahan yang sangat besar kepada Muzan. Sebenarnya setelah tersadar, Tamayo sempat berusaha untuk membunuh Muzan demi membalaskan dendam keluarganya. Namun perbedaan kekuatan yang sangat besar ditunjukkan oleh Muzan membuat Tamayo menyadari hal ini mustahil untuk mengalahkan Muzan dengan kekuatannya, sehingga mau gak mau ia harus pasrah disandra Muzan menjadi pelayannya. Proses transformasi Tamayo menjadi iblis memberikan Tamayo kekuatan dan umur panjang. Tetapi dia juga harus menanggung kutukan iblis. Dia menjadi haus darah dan harus berjuang untuk mengendalikan dorongan iblisnya. Ia juga mengalami perubahan fisik seperti perubahan bentuk mata dan kulitnya yang tidak menua. Tamayo yang telah berubah menjadi iblis ini menghadirkan dilema moral yang kompleks bagi dirinya.
Dia terjebak antara keinginannya untuk membalas dendam dan tekadnya untuk melakukan kebaikan. Namun ia sadar jika mustahil untuk mengalahkan Muzan dengan kekuatannya saat ini. Sehingga dikatakan tekad besar Tamayo untuk membalaskan dendam berubah menjadi kepasrahan, dan ia bersedia menjadi pelayan yang disandera oleh Muzan. Pada saat pertemuan pertama Muzan dengan Yorichi, terlihat jika Muzan bersama Tamayo saat itu. Hal ini juga sedikit memberitahu kita jika Tamayo itu kayaknya adalah salah satu iblis yang berada dekat dengan Muzan, sehingga ia berada di sampingnya menemani perjalanan Muzan. Salah satu alasannya kemungkinan dikarenakan Muzan membutuhkan kepintaran Tamayo untuk membantunya mengatasi kelemahan Muzan dengan matahari. Terlepas apakah kontribusi Tamayo saat itu benar-benar berhasil membantu Muzan dengan cara yang seperti apa. Tamayo yang sebelumnya pasrah menjalani kehidupannya, hal itu berubah setelah suatu hari dalam perjalanannya bersama Muzan, mereka berdua bertemu dengan Yorichi. Kekuatan yang sangat besar ditunjukkan Yorichi selama pertarungan melawan Muzan, menyadarkan Tamayo ternyata Muzan masih bisa dikalahkan. Tak hanya mampu menghindari serangan cepat dari Muzan, Yorichi bahkan berhasil menerapkan serangan tepat di semua titik lemah Muzan, yang membuatnya tidak dapat beregenerasi. Kejadian tersebut bahkan membuat Yorichi heran, kok bisa iblis yang dibawa oleh Muzan ini menunjukkan mata penuh harapan ketika Muzan sendiri yang sedikit lagi akan terbunuh. Kejadian setelahnya, seperti yang kita tahu, Yorichi yang lagi banyak pikiran ya mungkin saat itu, memikirkan arti hidup lah, bimbang lah, keheranan lah. Muzan yang penuh dengan amarah dan ketakutannya sangat besar karena hampir saja terbunuh, berhasil memanfaatkan kelengahan Yorichi yang tidak menyangka Muzan akan membelah dirinya menjadi 1.800 bagian untuk melarikan diri. Yorichi sempat berhasil membunuh 1.500 bagian tubuh dari Muzan. Namun bagian tubuh sisanya yang berukuran sangat kecil berhasil melarikan diri, dan Muzan sendiri terhindar dari kematian. Menyaksikan hal tersebut, Tamayo sangat kesal dan marah. Setelah harapan yang muncul tersebut hilang seketika. Karena rasa marah yang begitu besar, tanpa sadar Tamayo mengucapkan nama Muzan untuk mengutuknya. Namun ia terkejut karena kutukan Muzan tidak aktif untuk membunuhnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena Yorichi berhasil melemahkan Muzan, sehingga kontrol Muzan terhadap Tamayo menjadi lepas dari kendalinya. Berdasarkan dialog antar karakternya, diisyaratkan jika Tamayo lega bebas dari kendali Muzan sementara waktu dikarenakan ia melemah. Lalu setelahnya, Yorichi mencoba menenangkan Tamayo dan memintanya untuk membantu mengalahkan Muzan. Meskipun awalnya ragu, Tamayo bersedia untuk membantu dengan menceritakan segala hal tentang Muzan. Namun harapan menjadi sangat kecil, karena setelah kejadian tersebut, kemungkinan besar Muzan tidak akan mau muncul lagi dan hanya akan terus bersembunyi. Sejujurnya dialog ini agak sedikit ambigu, antara Tamayo berhasil lepas dari kutukan Muzan karena banyak sekali bagian tubuh Muzan yang dipotong oleh Yorichi. Jadi kemungkinan bisa jadi ada bagian tubuhnya yang terpotong itu terkait dengan kutukan Muzan terhadap Tamayo. Atau bisa jadi sesuai dengan dialognya, hal itu cuma berlangsung sementara. Jadi agar benar-benar permanen, Yorichi sendirilah yang memotongnya dengan cara entah bagaimana. Atau bisa jadi juga dikarenakan Muzan lagi berada di tahap recovery setelah pertarungan itu, dimanfaatkan Tamayo untuk mengembangkan obat yang benar-benar berhasil melepaskannya dari kutukan Muzan. Karena setelah pertarungan tersebut, Yorichi membiarkan Tamayo untuk melarikan diri, dan Tamayo sendiri mulai bertahan hidup dengan cara yang berbeda. Tamayo, sang iblis berhati mulia, memiliki motif yang kompleks dan dalam untuk menolong manusia. Dan melawan Kibusuji Muzan, keinginannya ini untuk membalaskan dendam pada Muzan didorong oleh rasa sakit dan kemarahan atas kematian tragis dari keluarganya. Tamayo melihat Muzan sebagai ancaman besar bagi umat manusia dan merasa bertanggung jawab untuk menghentikannya. Tidak hanya untuk balas dendam, tetapi juga melindungi orang lain dari nasib yang sama. Selain itu, Tamayo merasa bersalah karena menjadi iblis dan berusaha menebus dosa-dosanya dengan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan.
Dia mendirikan klinik tersembunyi untuk merawat iblis dan manusia yang terluka, mengembangkan berbagai macam obat dan teknik penyembuhan. Tamayo juga bertekad menemukan obat yang dapat menyembuhkan kutukan iblis, bekerja sama dengan Tanjiro Kamado dan para pembasmi iblis lainnya untuk mencapai tujuan ini. Dalam pertempuran melawan Muzan, Tamayo memberikan informasi penting tentang kelemahan Muzan dan membantu Tanjiro mengembangkan kekuatannya sebagai pembasmi iblis. Tamayo adalah iblis yang unik karena dia memiliki rasa moral yang kuat, tidak haus darah, dan selalu berusaha melakukan kebaikan. Tekadnya untuk membantu manusia dan menebus dosa-dosanya menunjukkan kompleksitas karakternya, di mana kebaikan dan kegelapan saling beradu. Tamayo mewakili sisi baik dan juga sisi gelap dari kemanusiaan, menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan masih ada harapan untuk kebaikan. Dengan menggunakan kekuatannya untuk melawan Muzan dan membantu manusia, Tamayo adalah contoh bahwa harapan dan tekad untuk melakukan hal yang benar dapat mengatasi masa lalu yang kelam. Pada arc Infinity Castle, peran Tamayo untuk mengalahkan Muzan benar-benar sangat vital. Ia yang pertama kali menarik serangan pada Muzan dengan menguncinya menggunakan teknik iblis berupa paku tajam yang membuat Muzan tak dapat bergerak. Sesaat setelahnya, Tamayo berhasil menanamkan obat beracun pada tubuh Muzan. Pada awalnya Tamayo mengatakan itu adalah obat yang dapat mengubah iblis menjadi manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa obat tersebut tidak hanya memiliki satu racun, tetapi ada 4 racun. Yang pertama, membuat iblis kembali menjadi manusia. Yang kedua, penuaan. Yang ketiga, mencegah Muzan untuk memecah tubuhnya. Dan yang keempat, racun tersebut akan mulai menghancurkan sel-selnya. Singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat intens dan penuh perjuangan, Kibutsuji Muzan berhasil dikalahkan. Terbitnya matahari bersama dengan hancurnya tubuh Muzan menandakan perjuangan 1000 tahun telah berhasil diraih. Memang sempat ada sedikit drama singkat di mana Muzan sampai titik akhir kematiannya masih aja nyusahin dengan mencoba merasuki tubuh Tanjiro. Tapi beruntung karena Usa itu membawa obat racikan dari Shinobu dan menggagalkan aksi Muzan, sehingga kedamaian akan benar-benar terwujud kali ini. Jujur, meskipun hampir semua Shira gugur kecuali Sanemi dan Giyu, namun kesedihan tersebut sedikit terobati karena di akhir manganya diceritakan sebuah konsep reinkarnasi. Dan memang sejak awal di kainnya sendiri, konsep tentang neraka, surga, dan reinkarnasi memang udah mereka coba sisipin sejak awal. Saat konsep reinkarnasi ini benar-benar direalisasikan dengan menunjukkan dunia di masa modern, jujur rasa haru akan perjuangan mereka membanjiri air mata cuy. Apalagi kayaknya Zenitsu sendiri membuat buku legenda Zenitsu yang menceritakan perjuangan mereka untuk generasi selanjutnya. Meskipun bagi mereka sendiri, ini lebih kayak baca buku fiksi. Lalu bagaimana dengan nasib Tamayo di masa modern? Di masa modern, Tamayo sendiri muncul, namun sebagai lukisan, di mana Yushiro hingga di masa modern itu masih tetap hidup dan mengabdikan hidupnya untuk mengingat Tamayo setiap harinya. Salah satunya dengan melukis Tamayo, dan berkat hal itu, ia menjadi pelukis terkenal. Namun berbeda dengan pejuang lainnya seperti para 3 bersaudara ini dan para Hashira yang terlihat telah bereinkarnasi, tapi Tamayo hingga makanya habis masih belum bereinkarnasi. Dikarenakan tidak ada petunjuk atau konfirmasi resminya, maka hal ini kemungkinan disengaja agar para pembaca sendirilah yang menginterpretasikan sendiri di mana dan bagaimana nasib Tamayo sendiri. Menurut gua sendiri, alasan paling mungkin kenapa Tamayo belum bereinkarnasi dikarenakan ia masih berada di dalam neraka. Tapi wait, jangan keburu sedih dan marah dulu. Alasan kenapa Tamayo berada di neraka berbeda dengan Muzan yang udah pasti kekal di dalam sana. Tapi Tamayo berada di neraka kemungkinan besar atas pilihannya sendiri, atas motif penebusan dosa. Sebenarnya Tamayo sebelum meninggal pun seperti yang udah kita bahas tadi di awal, ia telah melakukan aksi penebusan dosanya. Setidaknya itu udah lebih dari 200 tahun. Tidak hanya dengan mengembangkan obat untuk mengalahkan Muzan, tapi ia juga menjadi dokter yang membantu merawat manusia semampunya. Kemungkinan besar, meskipun Tamayo telah mengabdikan hampir setengah dari waktu kehidupannya untuk berbuat kebaikan, tapi ia sendiri masih merasa belum cukup dan lebih memilih bertanggung jawab merontokkan seluruh dosanya terlebih dahulu.
hingga nantinya kembali suci dan bereinkarnasi, di mana Yushiro telah setia menunggu Tamayo kapanpun itu. Kompleksitas karakter Tamayo dengan sisi baik dan sisi gelapnya menjadikannya salah satu karakter paling menarik dan tragis dalam serial ini. Warisan Tamayo akan terus hidup dalam ingatan mereka yang dia bantu, dan dalam penelitian obat kutukan iblis yang dia pelopori. Dia adalah simbol dari keberanian, belas kasihan, dan tekad untuk melakukan hal yang benar. Menunjukkan bahwa harapan dan kebaikan dapat ditemukan bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampaikan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Saya Heri dengan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.